Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadirin, sampai ayat ke-24 terlebih dahulu. Nanti kalau kurang kita akan tambah satu ayat atau dua ayat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari luruskan niat, mari bulatkan tekad, semata hanya berharap kepada ridho Azza wa Jal, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah karuniakan ilmu yang barokah buat kita, kemudahan dalam segala aspek kehidupan, dan Allah lancarkan setiap hajat-hajat kita, hajat sahabat kita, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada dilancarkan hajatnya dunia akhirat. Ayat ke-21, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman di ayat tersebut yang artinya, wahai sekalian manusia, sembahlah Allah khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan Allah juga yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi bertakwa. Goals dalam penciptaan manusia itu gak ada yang main-main. Gak ada manusia diciptakan hanya sekedar untuk dunia saja, bukan. Tapi manusia diciptakan memang untuk jadi yang bertakwa. Dalam ayat lain masyhur diucapkan, dan kita hafal ayatnya, Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin, Allah ciptakan manusia, tidak ada tujuan lain kecuali hanya fokus beribadah kepada Allah. Nah, ayat ini juga penciptaan Allah, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan alam semesta, dan Allah termasuk menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Tujuannya satu, tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ini adalah panggilan dari Allah kepada seluruh manusia agar manusia menyembah Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Kalau dalam ayat Al-Quran surah Al-Ikhlas surah ke-102 ayatnya berbunyi, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi poin yang pertama di ayat ke-21 ini adalah Allah menyeru kepada manusia agar menyembah hanya kepada Allah. Kalimatnya la ilaha illallah bermakna la ma'buda bihaqqin illallah. La ilaha illallah maksudnya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Maka konsekuensi orang-orang yang mau bertakwa, beribadah dengan benar dia kepada Allah, mengerti sekali lagi mana tauhid, mana syirik, mana iman, mana kufur, mana yang hak dan mana yang batil. Kalau kita hari ini hendak dimuliakan oleh Allah, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendak mendapatkan berbagai macam kebahagiaan, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari waktu yang membuat kita itu semakin dekat dari hari ke hari dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan justru malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran suratul Baqarah ayat ke-21, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, sembahlah Allah alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian semua. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tafsir Ibnu Katsir yang kalimat berikutnya, takutlah hanya kepada Allah, jangan menyimpang dari agama Allah. Itu makna ayat tersebut. Takutlah kepada Allah, jangan pernah menyimpang dari agama Allah. Karena Allah yang telah menciptakanmu dari ketiadaan menjadi ada, dan Allah yang juga telah menciptakan orang-orang sebelum kamu dari tiada menjadi ada. Sudah ada, nanti tiada lagi. Orang-orang yang lahir pada tahun 1700-an, beberapa ratus tahun silam, sampai 2022 masih ada nggak orang kira-kira yang lahir tahun 1700-an? Nggak ada. Sudah wafat semua. Dulunya beliau nggak ada, kemudian beliau menjadi ada, lahir di kisaran 1600 sekian sampai 1700 sekian. Sekarang di 2022 beliau sudah nggak ada lagi. Kita pun sama,
Mungkin kita lahir di tahun 1900 sekian, nanti kita 2000 sekian wafatnya. Tahun 2300, kalaulah Allah masih mengizinkan ada kehidupan di tahun tersebut, di 2300, apakah kita masih hidup? Enggak. Kemungkinan besar sebagaimana hadis Tirmizi, amaru ummati ma baina sittina wa sab'in, umur umatku itu antara 60 dan 70 tahun. Hei sekalian manusia yang umurnya terbatas, Anda harus punya amalan cerdas di waktu yang terbatas ini, yang antara lain amalan cerdas itu kata Nabi 3. 1, sedekah jariah harus dipunya. 2, ilmu yang bermanfaat harus disebarluaskan. 3, anak soleh yang mendoakan kita sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Kita harus punya. Kalaulah belum punya, murid. Kalaulah tak punya murid, minimal ada orang lain yang pernah kita berbuat baik pada beliau, yang beliau nanti mendoakan kita dengan ikhlas, memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itulah amal jariah yang harus kita punya, amalan cerdas di waktu yang terbatas. Jadi ayat ini juga Allah menerangkan, dulu kamu tiada, sekarang ada, nanti kamu kembali tiada. Dulu orang-orang sebelummu juga sama. Dulu orang-orang sebelummu juga nggak ada, lalu kemudian ada, lalu kemudian nggak ada lagi. Itu semua siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengadakan, Allah yang mentiadakan, Allah yang mengadakan, Allah yang mentiadakan. Tujuannya untuk tattaqun, agar kita jadi hamba yang bertakwa, mengejar ridha dan cinta darinya, insyaallah. Ayat ke-22. Ayat ke-22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan yang luas bagi manusia, dan langit sebagai atap yang didirikan tanpa ada tiang penyangganya. Dan dialah Allah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Allah menghasilkan dari hujan itu minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarat, ada buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki yang Allah turunkan untuk kalian. Fala taj'alu lillah, maka jangan jadikan bagi Allah andadan, ada sesembahan selain Allah, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian itu mengetahui bahwa kalian sedang mengadakan sekutu bagi Allah. Tafsiran Ibnu Katsir dijelaskan dalam tafsir tersebut, Rabb kalian Allah yang menjadikan bumi ini terhampar sehingga memberikan kehidupan yang mudah di atasnya bagi kalian. Poin yang pertama di ayat ke-22, Allah yang menghamparkan bumi begitu luasnya. Siapa yang membuat tanaman itu tumbuh dengan indah sehingga berbunga lalu berbuah dan kita bisa nikmati buahnya? Allah. Siapa yang memberikan ada ikan-ikan di lautan yang tidak pernah habis stoknya walau dipanen setiap hari oleh para nelayan? Kok stoknya nggak habis-habis? Siapa yang menyediakan? Allah. Siapa yang memberikan stok kepada kita ayam yang setiap hari dipotong ratusan ribu jutaan ekor, tapi tidak pernah kunjung habis ayam tersebut. Selalu ada ayam lagi, ayam lagi, ayam lagi. Siapa yang mengizinkan itu terjadi? Siapa yang menyediakan itu semua? Allah. Idul Adha kemarin berapa juta kambing dipotong, sapi dipotong, unta dipotong, tapi juga nggak pernah habis-habis stoknya. Siapa yang menyediakan itu semua? Allah. Kita nih melawan satu hewan yang kita sepakati ini musuh bersama, yaitu nyamuk. Bagaimana dinosaurus yang sebesar itu bisa nggak ada, musnah, punah? Sedangkan nyamuk yang sekecil itu yang musuhnya kita bersama, setiap orang memusuhi nyamuk, setiap ada nyamuk ditepok mati nyamuk itu. Tapi sampai sekarang makhluk yang namanya nyamuk masih ada. Itu kuasa siapa kalau bukan Allah? Padahal kita udah sepakat memusuhi nyamuk, kita udah beli baygon lah, kita beli semprot nyamuk lah, kita beli asap pengasapan nyamuk lah, tapi nyamuk ya tetap masih ada. Siapa yang menciptakan itu semua? Yang mengizinkan dia masih ada, masih hidup sampai sekarang, padahal dia kecil. Sedangkan ada yang lebih besar, lebih kuat dari dia, dinosaurus pada zaman itu sudah nggak ada, sudah punah. Itu semua yang mengizinkan terjadi, yang mengizinkan punah, yang dipilih untuk tetap ada, yang memilih semua itu adalah Allah. Jadi dunia
dunia ini juga dihamparkan, dataran yang luas, semua pandangannya mempesona kalau kita memandangnya. Yang mengizinkan itu semua hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengizinkan itu semua, hadirin. Bagian yang kedua dari ayat 22 ini, Allah jugalah yang mendatangkan, atau lebih tepatnya Allah jugalah yang menghamparkan langit tanpa tiang sebagai atap. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit itu Allah ciptakan, nggak ada tiang-tiang penyangganya. Ada tiangnya kira-kira? Nggak ada. Allah ciptakan langit, nggak ada tiangnya. Kalau manusia mau bangun bangunan, saya mau bangun bangunan ya Pak Mandor, langsung lantai 20 tanpa ada lantai penyangganya, itu mustahil terjadi. Biasanya dia ada cakar ayamnya dulu, lantai 1, 2, 3 dan seterusnya sampai lantai ke-20. Kalau ada orang langsung mau bangun melayang lantai 20, nggak akan mampu, karena manusia punya segala keterbatasan. Tapi Allah alim, zat yang maha mengetahui, zat yang maha berilmu. Mudah bagi Allah menghamparkan langit sebagai atap bagi bumi tanpa ada tiang penyangganya. Dan ini kekuasaan Allah yang kita bisa fahami dengan begitu jelas lugasnya, bahwa Allah yang maha berkuasa menghamparkan langit tanpa tiang. Yang berikutnya, Allah menurunkan air hujan dari langit. Yang dijelaskan, Allah yang menurunkan air dari langit, yang dengan air tersebut Allah mengeluarkan berbagai jenis buah-buahan, beraneka tanaman dan sayuran. Rizqan lakum, itu rezeki dari Allah buat kita. Apa daya kalau Allah tidak mengizinkan buah itu tumbuh dari tanah? Kita nanam sebanyak apapun gak akan tumbuh. Apa jadinya kalau wortel, tomat, bawang, oncang, dan segala sayur mayur yang hari ini ditanam, Allah gak mengizinkannya tumbuh? Gak ada kita bisa makan sayur-sayuran sebagai penyeimbang buat tubuh kita. Apa jadinya kalau beras yang ditanam selalu gagal untuk tumbuh? Gak ada diantara kita yang bisa hidup, karena boleh jadi semua serba kelaparan, krisis pangan di mana-mana. Tapi Allah tuh maha baik. Allah izinkan proses itu terjadi. Ditanam hari ini, panen 4 bulan kemudian. Atau item yang lain, sayur mayur yang lain, ditanam hari ini, 2-3 bulan kemudian dipanen dan didistribusikan, sehingga kita tinggal terima jadi. Gak harus sibuk-sibuk manen, gak harus sibuk-sibuk bahkan menanam, atau bahkan sebelum ditanam gak usah sibuk-sibuk garap sawah, dibajak dulu, sawahnya dikondisikan dulu, tanah-tanahnya diulangin dulu, penggalian, pemaculannya. Gak perlu sibuk-sibuk, tinggal kita datang ke dealer, tinggal kita datang ke toko, minta untuk beli beras, disediakan kualitas beras yang premium, yang sedang atau yang high quality. Kita tinggal pilih, bayar, selesai. Tapi yang berlelah para petani, yang letih para petani, yang capek para petani. Letihnya mereka pun terbayar ketika kali mereka panen. Siapa yang mengizinkan? Lagi-lagi Allah, supaya manusia itu gak sombong. Kami loh Allah yang menurunkan hujan dari langit sehingga tanah kalian menjadi subur. Hadirin tahu kalau masuk kita ke wilayah Makkah, Madinah, apa di sana ada pohon pisang? Nggak bisa tumbuh pohon pisang kecuali mati di sana, hadirin. Apa di sana ada ladang seperti yang kita lihat di desa Garung ini? Sayur mayur, ada jagung, ada padi dan segala macam-macamnya. Di Mekah, Madinah nggak ada. Yang ada tanah yang tandus, gersang, bebatuan. Kalau panas luar biasa, kalau dingin, dinginnya luar biasa. Itu yang ada di Mekah, Madinah. Di sana yang ada sejauh mata memandang pohon kurma. Pohon kurma dan pohon kurma. Kalaupun ada pohon yang lain, iya, tapi pohonnya pun nggak serindang selebat yang bisa kita lihat di Tegal Sari. Ada pohon beringin yang besar di pertigaannya, atau pohon-pohon besar lainnya.
Kalau di sini pohon besar banyak kita lihat, kalau di sana tandus, gersang, bebatuan. Tapi kenapa di sana ada pisang? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa hadzal baladil amin, wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ini negeri yang aman, ini negeri yang sejahtera karena ketakwaan mereka, karena ketakwaan orang-orang yang mengunjunginya, karena ketakwaan orang-orang yang datang untuk beribadah di dalam masjid daripada Masjidil Haram atau Masjid Nabawinya. Jadi di sana nggak ada pisang tapi ada buahnya, di sana nggak ada mangga tapi ada buahnya, di sana bahkan ada jus mangga, jus jambu. Padahal buah jambunya nggak ada. Makanya ada ayat bunyinya, kalaulah ahlal qura, satu penduduk kaum itu, amanu wattaqau, mereka beriman lagi bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk bumi ini bertakwa, dibukakan berkah dari langit, dari bumi. Kuncinya bertakwa kepada Allah. Sesudah nanti mereka juga dibersamai sesudahnya dengan ikhtiar terbaik. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan jadikan sekutu bagi Allah lah. Kok Allah yang memberikan rezeki pada kalian, kalian malah sekutukan. Allah yang mendatangkan limpahan berkah dalam hidup kalian, kok malah kalian sekutukan. Tadi dijelaskan di atas, yang menghamparkan bumi Allah, yang mendirikan langit tanpa tiang sebagai atap untuk kalian Allah, yang kuasa menurunkan air hujan dari langit agar tanaman-tanaman kalian tumbuh subur, kalian bisa bercocok tanam di atasnya, itu pun juga Allah. Maka jangan jadikan untuk Allah andad, sekutu bagi Allah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian itu tahu. Dijelaskan juga di sini karena dialah Allah satu-satunya pencipta dan pemberi rezeki, tentunya hanya Allah yang berhak untuk disembah semata. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita aja hadirin, kalau sebagai manusia kita sudah pernah berbuat baik sama A, sama B, sama C, lalu tiba-tiba A, B, C ini lupa atas semua kebaikan yang pernah kita lakukan kepada mereka. Kita aja bisa mangkel sebagai manusia. Sampai mungkin kita bisa bilang, ini manusia gimana sih? Dia lupa ya. Dulu saya kan berbuat baik sama dia. Ya itu juga buruk ya. Manusia masih ada perasaan begitu. Padahal sebenarnya Allah sudah memberitahu, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik ya sebenarnya kita berbuat baik untuk diri sendiri. Wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat buruk ya sebenarnya untuk diri sendiri juga. Maksudnya ya itu manusia memang hadirin. Kadangkala kalau ada orang gak tahu berterima kasih kepada dirinya, dia bisa mencak-mencak sendiri. Ini orang gimana sih? Dulu kan saya berbuat baik sama dia, kok dia lupa sama saya? Dulu kan saya yang telah nolong dia, kok dia sekarang lupa sama saya? Dulu kan saya, dulu kan saya, dulu kan saya. Mungkin kalimat itu terlontar hadirin. Mungkin kalimat itu terucap. Tapi tahu nggak di antara kita, boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui itu atas mereka lupa atas apa yang kita lakukan, supaya benar-benar jangan sampai sombong kita yang mendatangkan pertolongan untuk mereka, padahal bukan kita. Yang mendatangkan pertolongan buat mereka adalah Allah, wasilahnya kita. Kita ini cuma wasilah. Yang nolong sebenarnya Allah, tapi wasilahnya wasilah kita. Tapi kadang manusia merasa berperan. Kadang manusia merasa, iya ini semata karena saya. Padahal tidak ada daya dan upaya kecuali karena Allah. La haula wa la quwata illa billah. Jadi yang ngasih rezeki itu Allah, yang menanamkan tanaman itu Allah. Kembalikan ajalah semua sama Allah. Kita ini kalau ngerasa berperan, nanti lama-lama stres sendiri hadirin. Karena dikit-dikit ngerasa ini karena saya yang nanam. Ini karena saya yang punya lahan.
Iri karena saya yang mengairi. Padahal tidak ada, itu semua boleh terjadi kecuali atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibin. Ayat ini tuh ayat tantangan dari Allah Subhanahu wa taala jika kita ragu terhadap kemahakuasaan Allah dan ragu terhadap Al-Qur'an. Wa in kuntum fi raibin, kalau kamu dalam keraguan, mimma nazzalna ala abdina, terhadap Al-Qur'an yang kami telah wahyukan kepada hamba kami Muhammad, fa'tu bi suratin min mislih, datangkan satu surah mislih yang semisalnya. Fa'tu bi suratin min mislih, datangkan satu surah yang semisalnya. Jadi kalau kita ragu atas ayat tersebut, datangin aja satu surah yang semisalnya. Ragu sama Al-Quran, coba buat satu surah. Atau nggak usah satu surah, satu ayat. Kalau kita ragu kepada Al-Quran, coba buat aja satu ayat. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dan mintalah pertolongan kepada selain Allah. Tuh, ajak orang-orang yang selama ini kalian jadikan mereka sekutu. Untuk buat apa? Untuk buat ayat selain Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah, ajak syuhada kalian, penolong kalian, yang menyertai kalian, yang membersamai kalian, ajak mereka semua. In kuntum sadiqin, kalau mereka termasuk orang-orang yang benar. Hadirin, Allah itu kalau ada pihak yang ragu, Allah itu udah ngasih tantangan terbuka. Di ayat 23 Quran surah Al-Baqarah, kalau kamu ragu terhadap Al-Quran, datangkan ayat, datangkan surah, buat itu, dan bawa orang-orang untuk mengimani apa yang kalian buat itu. Apa yang terjadi? Dulu pernah ada kejadian, orang membuat saingan daripada Quran surah Al-Fil. Al-Fil yang tadinya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Datang orang bawa surah Al-Fil, Al-Filul ladzi khurtumut tawil, Al-Filul ladzi jismuhu kabir, Al-Fil gajah, Al-Filul ladzi khurtumut tawil, gajah itu belalainya panjang, Al-Filul ladzi, gajah itu jismuhu kabir, badannya besar. Mereka sebarkan surah yang mereka buat, surah Al-Fil versi mereka. Apakah bisa mengalahkan surah Al-Fil yang Allah sudah wahyukan kepada Nabi Muhammad? Tidak. Gak bisa kalah. Mereka buat satu surah, gagal. Mereka buat satu ayat, gagal. Gak ada yang beriman kepada apa yang mereka telah buat. Karena Allah nazzalna dzikr wa inna nahnu lahafizun. Dan sesungguhnya Allah yang akan menjaga Al-Quran sampai hari kiamat. Jadi Al-Quran itu dijaga sama Allah sampai hari kiamat. Gak usah khawatir. Al-Quran itu Allah yang jaga langsung. Jadi kalau ada satu surah melenceng, Allah itu tahu. Dan hamba-hambanya Allah yang sudah tertanam Al-Quran dalam relung jiwanya juga tahu. Bahkan satu ayat pun salah, hamba-hambanya Allah, umatnya Rasulullah juga pasti tahu. Bahkan satu harakat salah, amma yatasa'ilun, amma yatasa'alun menjadi amma yatasailun, orang pasti tahu. Karena jemaah, gak mungkin ada yang bisa mengalahkan bagaimana Allah telah indahnya mewahyukan. Karena ini wahyu dari Allah. Waktu Sayyidina Umar bin Khattab mendobrak pintu adiknya yang lagi membaca Al-Quran, Umar bin Khattab terus minta, mana Al-Quran?
Gak boleh, kamu gak boleh megang wahai Umar. Umar akhirnya maksa, ditampar adiknya, jatuh, mushafnya diambil, dibaca sama Sayyidina Umar bin Khattab. Toha, yang dibaca Quran surah Toha. Umar aja takjub, ini bukan manusia yang mengatakan demikian, kecuali pasti ada sang pencipta. Mulai luluh hatinya Sayyidina Umar bin Khattab. Baca beberapa ayat Quran surah Toha, semakin luluh, semakin luluh, semakin luluh. Kejujuran itu membuat hatinya tunduk. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab datang ke Baitul Arqam, rumah sahabat Arqam bin Abi Arqam. Setibanya digedor pintunya, para sahabat mengintip dari celah rumah sahabat Arqam. Ternyata yang datang Sayyidina Umar. Orang udah pada bersiap, ini Umar kalau buat geger, ayo kita gegerin sekalian di sini. Ada Sayyidina Hamzah, paman Nabi yang terkenal, Asadullah, singanya Allah. Ada sahabat Nabi yang mulia lainnya. Tapi waktu itu Nabi biarkan Umar masuk. Sayyidina Umar pun masuk jemaah. Sampai di hadapan Nabi, didudukkan di depan Nabi. Lalu Sayyidina Umar pun ingin bersyahadat di hadapan Nabi langsung. Setelah Nabi katakan, belum waktunya kah wahai anaknya Khattab untuk kamu beriman? Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab beriman dengan keimanan yang luar biasa dahsyat. Kenapa? Karena mukjizat Al-Quran. Hadirin, ini tuh mukjizat di hadapan kita hadirin. Yang kita baca tadi itu mukjizat. Yang kita baca mukjizat. Anda kalau melihat mukjizat Nabi Musa membelah laut, Anda udah gak bisa melihat, karena itu terjadi beberapa ribu tahun yang lalu. Kalau Anda melihat mukjizatnya Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang yang mati, Anda juga sudah tidak bisa melihatnya, karena itu terjadi ribuan tahun yang lalu. Mukjizat apa lagi? Tangan Nabi mengeluarkan air, Nabi sudah tiada. Mukjizat apa lagi? Mukjizat bahwa Nabi Isa juga bisa menyembuhkan mata yang buta, terjadi ribuan tahun yang lalu. Semua mukjizat hampir-hampir sudah tidak bisa kita melihatnya, kecuali yang ada di hadapan kita. Apa mukjizat itu? Al-Quran. Ini mukjizat tapi sering diabaikan. Ini mukjizat tapi sering dilalaikan. Ini mukjizat tapi kita sering acuhkan. Na'udzubillah. Sampai berapa banyak di rumah-rumah kaum muslimin Quran berjejer-jejer, terpampang indah, tapi semuanya berdebu. Dibuka covernya, set, berdebu. Diambil lagi Quran satunya, dipegang covernya, set, berdebu lagi tangan kita. Kemana kita dari menghormati Al-Quran? Kita banyak impiannya, kita banyak cita-citanya, kita banyak mendengarkan kata-kata orang, tapi firman Allah gak pernah didengarkan. Kita banyak baca komentar orang-orang di sosial media, kita banyak scroll-scroll memperhatikan postingan-postingan, uploadan-uploadan orang di sosial media, tapi mana Al-Quran pernah kita baca? Padahal ini mukjizat. Iman itu ada 6, 5-nya untouchable. 1 bisa kita rasa, bisa kita baca, bisa kita pegang, bisa kita interaksi dengannya. Tapi kenapa malah kita abaikan, acuhkan, kita jauhkan diri kita daripadanya? Iman ada 6. Iman yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua kepada malaikat. Yang ketiga kepada kitab-kitab. Yang keempat kepada Rasul. Yang kelima kepada hari kiamat. Yang keenam takdir baik dan takdir buruk. Iman ada 6. 5 untouchable. 5 untouchable. Ya kan? Kita gak bisa langsung melihatnya secara pandangan mata, kasat mata. Gak bisa. Tapi itulah iman. Kita tetap beriman. Kita belum jumpa dengan Rasulullah, tapi kita mencintai dan sangat mengimani Rasulullah. Kita belum pernah melihat hari kiamat, tapi kita beriman bahwa pasti terjadi hari kiamat. Kita tak tahu takdir kita nanti sesudah ini bakal baik atau bakal buruk, tapi kita beriman dan kita melakukan ikhtiar terbaik agar menjadi sebaik-baik takdir yang Allah telah ciptakan untuk kita semuanya. Yang 5 tak terlihat oleh pandangan mata, tapi iman kepada kitab, yakni iman kepada Al-Quran. Al-Quran ada di hadapan kita. Kenapa hidup kita selama ini sering galau, sering gamang,
sering gelisah, sering gundah, sering khawatir berlebihan karena kita jauh dari Al-Quran. Malah yang sering kita buka adalah komen-komenan. Pantas hidup kita sering galau karena kita sering baca komen. Pantas sering khawatir gak jelas, komentarnya begini. Ada uploadan tentang naiknya harga-harga, yang dilihat komentarnya, apa sih komentar naik harga apa segala. Hidup kita tambah mumet karena kebanyakan kokean pikir. Siapa yang nyuruh kita mikirin itu? Emang ada? Siapa yang nyuruh kita mikirin hal-hal yang mungkin di luar kemampuan jangkauan kita? Kecuali Anda memang menjangkau itu, silahkan buka wawasan baru, buka opsi pilihan wacana baru, boleh. Tapi siapa yang menyuruh kita untuk menghabiskan waktu di depan komentar-komentar netizen? Gak ada. Allah nyuruh kita menghabiskan waktu baca Al-Quran, bukan baca komentar. Allah suruh kita menghabiskan waktu dengan Al-Quran, bukan selain daripada Al-Quran. Yuk kita kembalikan waktu-waktu berharga kita baca ayat-ayat Allah. Saya gak punya waktu, bukan kita gak punya waktu, tapi boleh jadi karena prioritas hidup kita bukan Allah. Kalau Allah jadi prioritas hidup kita sesibuk apapun kita pasti akan meluangkan waktu untuk Allah. Sepadat apapun jadwal kita, pasti kita luangkan untuk membaca Al-Quran. Kalau ingin melihat bagaimana manusia bicara padamu, lihat atas apa yang mereka bicarakan padamu. Tapi kalau ingin melihat bagaimana Allah berkomunikasi dengan kita, bacalah Al-Quran. Baca Al-Quran. Karena Al-Quran ini la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi ini menjawab pertanyaan orang-orang kufar yang mereka meragukan Al-Quran. Ya kalau ragu buat aja kalau ragu-ragu. Tapi dari dulu sampai hari ini, berapa banyak orang yang berusaha menjawab tantangan ayat 23 Al-Baqarah ini, satupun mereka tidak ada yang mampu menjawabnya. Satupun mereka gak ada yang berhasil membuat tandingan surah untuk Al-Quran. Satupun di antara mereka gak ada yang mampu untuk membuat satu ayat saja sebagai tandingan untuk Al-Quran. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sekalian yang dicintai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini loh hadirin, Al-Quran yang selama ini sering kita jadikan mahjura, sering kita abaikan, sering kita acuhkan, sering kita lalaikan. Justru ini nolong kita besok. Di saat manusia nafsi yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu saudara kabur dari saudaranya, ibu bapak kabur dari anak-anaknya, wa sahibatihi, sahabat-sahabat, wa bani, dan anak-anaknya kabur dari orang tuanya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada datang penolong untuk kita. Siapa penolong itu? Kakak kita kah? Orang tua kita kah? Sahabat kita kah? Rekan bisnis kita waktu di dunia kah yang nolong kita? Bukan. Penolong itu adalah Al-Quran. Maka iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Rasulullah, Al-Quran nanti akan menjadi penolong bagi yang membaca Al-Quran pada hari kiamat dan memberi syafaat kepada mereka, para pembaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Satu hari kalau nggak bisa baca 1 juz, minimal baca 10 halaman atau 5 lembar, setengah juz. Nggak bisa juga setengah juz, baca 1 lembar. Nggak bisa 1 lembar, baca 1 halaman, 1 muka.
Nggak bisa baca satu muka, baca 5 ayat. Nggak bisa juga baca 5 ayat, minimal baca 1 ayat. Kalau nggak bisa juga, tanyai hatimu sekeras apa, terbuat dari apa, sampai-sampai Al-Quran engkau abaikan. Padahal ini petunjuk hidup kita. Hudal lil muttaqin. Orang yang bertakwa itu petunjuknya Al-Quran. Pikiran kita sudah menjalar kemana-mana, tapi pondasinya aja nggak kuat. Kita sudah bahas sampai A, B, C, X, Y, Z, tapi Al-Quran kita abaikan. Tolong diperhatikan ya sahabat yang dirahmati Allah. Kalau kita sudah jauh luar biasa banyak memikirkan A, B, C, X, Y, Z, tapi Al-Quran malah diabaikan, pikiran-pikiran yang memenuhi di kepalanya hanya akan semakin tambah membebani hidupnya. Karena pondasinya nggak kuat. Bahkan malah pikiran-pikiran itu bisa merobohkan dirinya. Karena pondasi Al-Quran yang harus dijadikan pondasi dalam hidupnya, acuan dalam hidupnya, pedoman dalam hidupnya, malah dia abaikan. Akhirnya banyak kita lihat orang pinter tapi malah keblinger. Karena dibodoh-bodohi oleh pikirannya sendiri. Mereka udah bicara tentang global, tapi ternyata pondasi Al-Quran yang mereka gak ada. Pondasi Al-Quran yang mereka gak punya. Kalau mereka punya pondasi Al-Quran, pikiran itu akan semakin membuat mereka bertambah kuat. Pikiran itu membuat mereka semakin beriman, bukan malah semakin kufur. Nanti kan semakin banyak bertanya, pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Jadi gimana sih ini kok begini, ini kok begitu? Padahal mereka gak ada pondasinya, sehingga digesek langsung panas. Sekali disetir langsung berbalik arah. Maka berhati-hati ya jemaah, jangan sampai nanti kita lupa menjadikan Quran sebagai hudal lil muttaqin, pedoman, petunjuk, pondasi terkuat. Ini pondasi terkuat kita hadirin, Al-Quran. Semakin kaum muslimin tadabbur Al-Quran, semakin kaum muslimin dekat kepada Al-Quran, semakin kaum muslimin banyak mengkaji Al-Quran, memahami maknanya. Satu persatu Al-Quran dikaji, satu persatu ayatnya dipahami baik-baik. Nanti pelan-pelan dia tahu konsep yang utuh seperti apa. Jadi melihat Islam bukan dari melihat cover luar pemeluknya aja, tapi mereka melihat Islam dari sumbernya, yakni Al-Quran. Memahami tafsirnya dari para ulama mufassir. Jadi melihat bukan dari covernya, wah itu tuh miskin, apa segala macam. Enggak. Bahkan dalam Islam yang berhak menerima zakat, Quran surah At-Taubah ayat ke-60, salah satunya ada mu'allaf. Itu kenapa mu'allaf kok dalam Islam baru masuk langsung dapat zakat? Untuk mematahkan stigma di masyarakat bahwa orang masuk Islam malah jadi miskin. Mematahkan, jangan masuk Islam lah. Lihat tuh di Indonesia yang miskin siapa tuh? Kebanyakan agamanya apa tuh? Wah iya ya, bener ya, udahlah jangan masuk. Kalau dia gak punya guru yang tepat, dia gak ada yang membimbing dalam membersamai, nanti termakan dengan hal itu. Buyar hadirin. Justru Islam mematahkan stigma itu. Orang masuk Islam jadi mu'alaf berhak dapat zakat, langsung dapat zakat. Ada 8 asnaf kan? Ayo kita sebutkan. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga orang terlilit hutang, yang keempat amil zakat, yang kelima memerdekakan budak, yang keenam mu'allaf, yang ketujuh ibnu sabil, yang kedelapan fi sabilillah. Itu loh mu'allaf dapat. Kenapa mu'allaf dapat? Supaya mereka langsung punya marwah. Ini loh masuk Islam langsung kaya. Karena manajerial pembagian zakat, infak, sodako itu juga di manajemen yang baik.
Jangan sampai manajemennya juga serampangan sehingga pendistribusiannya banyak yang salah sasaran. Pentingnya kan lagi-lagi memahami Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-68, asnaf zakat itu siapa aja. Jangan-jangan orang kaya lagi menerima zakat padahal mereka tidak berhak. Itu hadirin jamaah dirahmati Allah. Kita lanjut ayat yang terakhir, Quran surah Al-Baqarah ayat ke-24. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka jika kamu tidak dapat membuat tandingan untuk Al-Quran, dan pasti kamu tidak akan bisa membuat tandingan itu, peliharalah atau jagalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi kalian orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Allah nantang, Allah juga langsung keluarin statement. Tapi kalian tuh gak akan mampu, dan pasti kalian gak akan mampu. Dan siap-siap ya, kalian-kalian yang sering mengingkari ayat-ayat Allah, siap-siap jaga diri kalian dari siksa api neraka yang bahan bakunya adalah manusia dan batu, disiapkan uiddat lil kafirin, untuk orang-orang yang ingkar. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi Allah nantang, Allah langsung jawab. Coba dibuat. Kalau bisa, monggo dibuat. Tapi kalian gak akan bisa, dan pasti kalian gak akan bisa. Ajak orang-orang sekutu-sekutu kalian. Kalau memang kalian benar, jaga diri kalian dari siksa neraka ya, karena siap-siap kalianlah penghuninya. Begitu hadirin. Orang-orang yang ingkar, siap-siap kamu menghuni. Al-Quran jangan diingkari ya jamaah. Kalau memang nanti kita ketemu ayat yang boleh jadi kita belum bisa mengamalkannya, jangan diingkari. Imani, jangan diingkari. Kita nggak suka nih, ini ayat kenapa ya kok begini bunyinya. Kita mungkin menurut kita nggak suka, tapi jangan pernah ingkari. Tunduk kepada Al-Quran, karena akal kita itu terbatas. Tapi Allah yang maha alim, yang maha berilmu, Allah yang maha mengetahui. Pengetahuan tertinggi itu ada di milik Allah. Kita ini ilmunya terbatas. Kalau kita mengandalkan akal kita untuk mengkaji isi semuanya apa segala macam-macamnya, gak akan mampu akal kita mencerna segala ketinggian ilmu yang Allah punya. Bahkan dalam Quran surah Al-Kahfi Allah berfirman, di antaranya kalau kalian menjadikan laut sebagai tinta, law kanal bahr midadan li kalimati rabbi walau lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalau kalian jadikan samudra lautan sebagai tinta untuk menulis ilmunya Allah, dan pena diambil dari semua pepohonan yang ada di dunia ini sebagai pena untuk menulis ilmunya Allah, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, gak akan pernah habis ilmunya Allah. Bahkan setelah didatangkan yang kedua kalinya, lautan dengan jumlah volume yang sama, pohon-pohon dengan jumlah batang yang sama, untuk menulis yang kedua kalinya ilmunya Allah, gak akan pernah habis ilmunya Allah. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun datang yang ketiga kalinya, keempat kalinya, kesekian kalinya, gak habis ilmunya Allah. Karena saking tinggi dan luas ilmunya Allah. Saking tinggi dan luas ilmunya Allah, gak akan habis. Maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, bila kalian tidak mampu dan kalian tetap tidak akan mampu mendatangkan yang semisalnya tandingan bagi Al-Quran, maka takutlah kalian kepada api neraka dan berimanlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan api neraka itu bahan bakar yang terbuat dari manusia dan batu yang telah Allah siapkan bagi orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Kalimat ini juga pernah kita dengar di Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari siksa api
neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakunya dari manusia dan batu. Bahan baku api neraka menyala-nyala, tambah menyala-nyalanya itu bahan bakunya manusia dan batu. Wala'iyatubillahi min dzalik. Semoga Allah karuniakan kita surga firdaus tanpa hisab. Allah dengan rahmatnya mengizinkan kita yang hadir bermajlis ilmu di Masjid Fatimah Garung ini menjadi min ahlil jannah, min ahlil khair. Dan Allah jadikan juga yang online di rumah lewat TikTok, YouTube, Instagram. Terus istiqomah sepanjang hayat, istiqomah sepanjang usia, istiqomah di negeri manapun jamaah berada. Kami selalu mendoakan baik online maupun offline, insya Allah kita jadi tetangga di dunia, tetangga di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Renungi hadirin, 4 ayat dari ayat 21 sampai ayat 24 ini menjadi renungan bagi kita. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang mengingkari ayat Al-Quran. Sudah saatnya kita pelan-pelan tadabbur Al-Quran, pelan-pelan memahami satu persatu ayat Al-Quran, agar kita mengerti Allah tuh maunya apa sama kita. Jangan selama ini kita terus yang mau difahami oleh Allah. Allah nih gak paham deh. Nauzubillah, kalimat ini nih kalimat menghina Allah nih. Allah kok begini sih, Allah kok begitu sih. Nauzubillah, jangan banyak ngeluh. Mulai sekarang kita mulai harus tahu apa maunya Allah buat kita, apa inginnya Allah dalam hidup kita, dan kita nih harus melakukan apa yang Allah mau, apa yang Rasulullah telah teladan. Barakallahu fikum. Semoga menjadi ilmu dan ibrah, hikmah buat kita bersama-sama.